Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia. Masih di rubrik yang sama, UMKM ya. Kita bincang UMKM di hari ini Sabtu 22 Januari 2022. Ini udah mau penghujung bulan ya di awal Januari. Nah, untuk bincang UMKM sore ini ada bahasan yang menarik nih, terutama bagi Anda yang memiliki anak bayi atau balita gitu ya. Karena kita akan berbincang terkait berbisnis MPASI yang sehat tanpa MSG. Nah, di sini kita sudah terhubung dan tersambung dengan narasumber kita, founder Fruata Kids, ada Mbak Irina, biasa kita sapa Mbak Iren. Halo, assalamualaikum Mbak Iren, apa kabar? Assalamualaikum Mbak, salam kenal. Kabar Waalaikumsalam baik. juga, kabar baik. Dan ini kita di rumah ya Mbak ya? Iya, di rumah. Ya, benar. Sebelum kita bincang lebih jauh, kita kulik nih apa yang membuat Mbak Iren ini tertarik untuk menggeluti usaha yang ini cukup berbeda gitu ya, cukup unik dibandingkan mungkin jenis UMKM yang lain, usaha-usaha yang lain. Kita minta Mbak Iren memperkenalkan diri dulu nih, termasuk mungkin apa sih yang membuat beliau ini tertarik untuk menggeluti bisnis seperti ini. Halo, ini silakan Mbak. Iya. Eh, Mohon maaf. Sebelumnya, nama saya Irina, bisa dipanggil Irin. Umur saya 37 tahun. Gitu. Untuk eh, pertama kali kenapa kita tertarik atau saya tertarik di bisnis makanan ASI atau MPASI ini untuk khususnya bayi dan balita itu sebetulnya memang tanpa sengaja ya Mbak Sulis. Terjunnya itu tidak disengaja gitu karena awalnya itu memang saya memiliki keponakan yang tidak bisa mengkonsumsi makanan siap saji yang instan gitu, yang saset. Itu tidak bisa, dia harus makanan yang kita buat homemade gitu. Jadi kalau kita kasih makanan yang sasetan itu udah mulutnya udah bingkem aja, udah nggak mau gitu. Jadi makanya kita waktu itu mamanya itu akhirnya meluangkan waktu karena beliau juga kerja gitu, waktu khusus untuk bikin si MPASI ini gitu. Dan sebetulnya memang kalau kita atau yang mama muda ini baru punya satu anak mungkin tidak terlalu keteter ya, kalau dia udah punya 2-3 anak itu terteter gitu waktunya. Dia punya di samping kerja membagi waktu harus dengan anak pertamanya gitu, itu sangat kesulitan gitu. Dan dari situlah saya berpikir berarti yang memiliki kendala atau memiliki kesulitan seperti kakak saya ini di luar sana banyak gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi saya berpikir untuk tertarik mulai bisnis usaha MPASI ini gitu. Karena selain kita ingin menciptakan atau sama-sama menjaga si generasi muda ini untuk mengkonsumsi makanan sehat gitu. Saya pikir lebih sehat dengan makanan yang homemade, yang siap saji, yang kita bikin sendiri daripada dengan makanan saset. Saya pikir awalnya seperti itu gitu. Dan memang ternyata banyak banget yang terbantu dengan disediakannya si makanan MPASI ini yang kita sediakan gitu loh Mbak. Awalnya seperti itu gitu. Jadi kita memproduksinya tuh dengan saya pribadi dengan latar belakang seperti itu gitu. Dan itu pun saya tidak serta merta asal bikin gitu, karena kalau untuk memproduksi makanan bayi kan tidak seperti dengan makanan lain ya, makanan dewasa lain yang asal jadi asal campur, kita nggak bisa. Saya juga banyak konsultasi dengan ahli gizi, dengan dokter anak seperti itu kan. Jadi karena kalau untuk bayi kan kita harus tahu makanan apa yang boleh dikonsumsi dengan bayi 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun gitu kan. Karena kita nggak bisa langsung
oh ya baik makan asal kita campur, itu nggak bisa karena ada komposisinya, ada takarannya untuk bayi, seperti itu sih Mbak. Oke, nah benar banget itu. Nah terlebih kita paham banget lah ya, ibu muda saat ini tuh selain sibuk bekerja, tapi dia masih mengemban nih tanggung jawabnya sebagai seorang ibu gitu kan. Nah, dan itu nggak basing, terlebih bagi ibu yang memiliki anak sensitif ya, seperti Mbak Irin bilang tadi, nggak gampang gitu dikasih ini terus mau gitu kan. Ada yang dilepeh bahkan sama sekali nggak mau makan, itu dilemanya mama banget ya. Nah ini ada Betul. salah satunya kan dari Mbak Irin. Nah tapi gimana nih kita bisa menciptakan menu-menu yang enak, tentunya sehat juga dan higienis, karena kan ribet juga ya kalau setiap ini kita masak gitu, setiap waktunya makan masak, gimana nih? Boleh dijelasin Iya. dari Mbak Irin supaya itu bisa memenuhi juga gitu. Iya. Jadi gini Mbak, kalau kalau saya sendiri memang kalau untuk makanan bayi sendiri, sebetulnya si bayi ini belum banyak mengenal rasa, belum banyak mengenal bahan-bahan makanan. Karena kan dari 0 sampai 6 bulan itu kan si baby ini hanya mengkonsumsi ASI atau sufor, ya kan. Setelah 6 bulan dia baru masuk ke tahap MPASI. Nah, ini pun 6 bulan itu MPASI itu tidak serta merta semua bahan makanan bisa dia si bayi itu konsumsi gitu. Nah, kalau kita bikin makanan khususnya Frulata ini, kita produksi makanan yang sebetulnya si bahan-bahan makanan itu tuh udah punya cita rasa tersendiri gitu. Karena si bayi itu baru awalnya mengenal, oh iya ini sayuran seperti ini rasanya, proteinnya seperti ini rasanya. Jadi tanpa kita harus menggunakan MSG atau yang lainnya gitu, itu makanan itu sendiri tuh sudah enak gitu, dengan alami ya, dengan rasa alami. Kita dari gurih aja kita bisa ngambilnya dari kaldunya protein itu sendiri, itu udah gurih tersendiri. Dari bahan-bahan kayak sayurannya itu sendiri juga dia punya rasa sendiri. Hanya kita tuh harus bisa mengolahnya dengan baik, apalagi khususnya untuk makanan bayi gitu Mbak. Jadi kita harus punya komposisinya. Jadi sayuran itu harus segimana kita gram, kita ada ukurannya. Proteinnya itu harus berapa banyak gitu. Ya Mbak? Oke, jadi tantangannya itu ya, kita harus Iya. porsinya itu harus pas gitu, komposisi antara mungkin sayuran, proteinnya, karbohidratnya gitu kan, nggak Betul. asal gitu Mbak. Nah itu ribet nggak sih Mbak? Kalau untuk produksinya sendiri, untuk makanan bayi, saya bisa bilang kita punya tantangan sendiri dan itu ribet sebetulnya. Karena karena kita kalau memproduksi makanan bayi itu nggak bisa oh saya produksi langsung, misalkan kita mulai produksi itu langsung dari mulai produksi sampai akhir itu enggak. Jadi kita ada dibagi tahapannya Mbak. Jadi kalau malam kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, nanti kita start lagi mulai dari jam 2 subuh, itu kita sudah mulai start untuk finishingnya itu mulai dari jam 2 subuh Mbak. Sampai selesai itu sekitar jam setengah 6, baru kita packing untuk kita jualan. Kayak gitu. Dan kalau misalkan kita memproduksi kayak bubur bayi itu, nggak bisa cuma bubur semua dicampur dijadiin satu, oh nggak bisa kayak begitu. Kita punya teknik memasaknya agar si makanan ini tetap fresh, tidak mudah basi, dan bertahan sampai sore gitu. Jadi ada tahapannya dan si tekstur itu tidak berubah. Itu yang selalu kita jaga di Frulata ini. Tekstur dari makanan utamanya bubur atau nasi tim kita atau makanan pendampingnya kita itu kita sangat sangat kita fokus di situ, jadi betul-betul kita teliti gitu ya, jangan sampai si tekstur itu berubah. Jadi kalau tekstur berubah otomatis rasa pun akan berubah Mbak. Oke. Nah ini dalam prosesnya Mbak Irin pernah nggak sih ngalamin kegagalan gitu? Oh ini terlalu lembek, oh rasanya kok jadi kacau ya karena dia mungkin terlalu masih keras atau terlalu kematangan gitu, gimana Mbak? Oh kalau itu awal-awal memang seperti itu Mbak. Saya kadang mendapati gini, jadi kita tuh kalau dari bahan kita harus benar-benar
memilih bahan yang benar-benar bagus, yang benar-benar berkualitas. Itu bakalan berpengaruh ke si tekstur, rasa itu sendiri, jadi tidak berubah. Begitupun dengan beras yang kita pakai gitu. Beras yang kita pakai juga tidak bisa asal beras terus kita cuci, enggak. Kalau di Fruata sendiri, beras itu betul-betul kita pilih, kita sortir. Jadi beras walaupun sudah sebagus apa, sebersih apapun, saya tetap masih saya sortir gitu, Mbak. Jadi ada kotoran sedikit aja, itu pasti kita buang. Jadi benar-benar dikasih kualitas yang baik. Jadi nggak langsung kita beras datang gini, semua bahan-bahan semua kita sortir dulu. Seperti itu sih, Mbak. Terlebih kalau beras mau mungkin sepremium apa, bisa aja kan ya ada gabahnya sebiji ya, atau batu kecil gitu kan, dan itu kan yang makan bayi gitu ya. Nah terus dari segi pemilihan bahan-bahan makanan nih Mbak, kita untuk dapetin kualitas yang selalu fresh itu apa kita memang belanjanya juga tiap hari nih? Apa gimana Mbak? Betul Mbak, saya belanja tiap hari. Jadi saya tidak pernah menyetok bahan-bahan untuk saya produksi. Jadi saya memang ada tim sendiri untuk khusus belanja seperti itu. Jadi dan walaupun saya pun punya langganan untuk yang udah supply sayuran ini, tetap dia si bagian belanja bagian pembelanjaan ini dia harus sortir gitu, dia harus lihat apa betul yang dikasih sama si pedagang ini, walaupun udah langganan ya, apa betul sudah benar, apa betul semuanya baik bahan-bahan yang dia kirimkan atau tidak, kayak gitu sih Mbak. Karena kadang kan walaupun kita udah punya langganan, kadang mereka suka kasih oh ini asal gitu kan ya, tapi saya sortir kok. Dan itu kita jaga banget ya Mbak ya. Nah ini kalau boleh diceritakan Mbak, awalnya ini kita ngerjain sendiri ya, memang dari awal udah ada yang bantu, dan mungkin sejauh ini udah berapa orang nih mungkin yang bantu kita nih Mbak untuk produksi? Kalau untuk produksi sendiri Mbak, saya tidak pernah kasih ke orang lain. Kalau untuk finishing produksi ya, kecuali kecuali yang membantu itu hanya untuk misalkan mereka cuman kupas sayuran, nyuci sayuran, hanya sebatas itu. Tapi untuk mengerjakan semuanya itu saya sendiri yang ngerjain, kita sendiri. Khususnya saya dari awal memang mengerjakan tuh saya, kakak saya, jadi kita keluarga. Jadi bisa dibilang ini usaha keluarga gitu ya Mbak ya. Karena kalau kita mengerjakan dengan intern keluarga itu pasti otomatis menjaga banget kualitas karena sama-sama merasa memiliki nih ya, ini usaha kita nih gitu, jadi nggak bisa tinggalkan sembarangan gitu. Tapi kalau ke orang lain itu kita belum pernah Mbak, jadi semua tetap kita yang kerjakan. Nah ini kalau boleh tahu gimana tuh Mbak kita memproduksi makanan yang nggak awet ini, paling nggak seharian gitu kan gampang basi lah bisa dibilang, dan sementara mungkin pemasaran kita udah kemana aja gitu, sekali produksi itu berapa banyak gitu Mbak? Kalau sekali produksi memang kita banyak dalam arti gini, pelanggan si Fruata ini kan intens. Tiap hari kita udah tahu si pelanggan tuh tiap hari beli dan itu tuh udah intens tiap hari. Jadi kita udah bisa menakar bahwa tiap harinya ini bakalan terjual berapa puluh porsi gitu loh Mbak, berapa ratus porsi itu udah tahu. Karena kita pun biasa men-share menu untuk ke setiap pelanggan yang kita udah punya nomornya. Biasanya mereka kan suka kontak menanyakan soal MPASI ini, konsultasi juga anaknya yang baru mulai MPASI, baiknya dikasih apa, seperti itu kan. Nah, setelah kita tahu nomor itu kan kita share menu nih. Jadi sehari sebelumnya itu pelanggan itu biasanya suka order ke kita, Mbak. Jadi kita biasanya kalau untuk di Lampung sendiri itu sudah sampai ratusan sih dia seharinya juga kok Mbak. Karena kan dia karena punya 2 cabang ya. Dan kita juga marketnya juga udah market online, kita udah jual via online, terus kita juga bisa ada jasa sendiri untuk jasa pengantaran ya dari si Fruata. Mungkin beda dari kompetitor lain ya, itu yang kita sediakan dari awal kita mulai buka Fruata,
kita punya poin plusnya tuh itu. Jadi kita bisa ngasih ke pelanggan itu delivery order, free ongkir, hanya syaratnya hanya minimum order aja. Dengan minimum order sekian itu kita bisa kirim ke pelanggan. Seperti itu sih Mbak. Masuk pasar mana lagi Mbak selain Lampung dan sekitarnya mungkin? Udah ada di Bandung, di Bogor itu ada Mbak. Oke. Nah ini ada kesulitan nggak sih Mbak untuk packaging untuk sampai ke klien gitu kan? Karena sekali lagi kita balik bahwa ini makanan yang mudah basi gitu ya. Kalau salah-salah kita mengemas bisa jadi belum sampai udah basi duluan nih. Gimana nih Mbak? Kalau misalkan makanan yang kita produksi dari Frulata itu, untuk masalah si makanan itu kita pakai packaging apa, ini kita udah melalui berbagai macam tes gitu ya Mbak ya. Sebetulnya dia si makanan ini sendiri ditaruh di packaging yang sekarang Frulata itu gunakan, itu kita diamin aja sampai sore tuh sebetulnya itu nggak akan basi, karena memang kita itu bikinnya ada tekniknya yang benar-benar kita olahnya tuh nggak cuman sejam 2 jam atau kita cuman campur asal dia sudah terlihat matang itu udah diangkat, nggak seperti itu kalau kita. Jadi kita produksi itu ada tahapannya dan betul-betul semua bahan sebelum kita campurkan itu memang kita olah dulu gitu. Jadi begitu semua tercampur itu tuh udah langsung ngiket. Kalau udah makanan itu ngiket dan matangnya itu benar-benar sempurna, dia akan tahan untuk sampai dengan malam hari itu tahan. Apalagi kalau misalkan kita masukin ke kulkas, itu pun tahan, Mbak. Berapa lama Mbak kalau kita masukin lemari pendingin nih? Kalau untuk masuk ke freezer 48 jam. Jadi 2 kali 24 jam. Kalau di freezer. Kalau yang nggak freezer, yang di tempat menu-menu sayuran atau buah itu? Ya, kalau di chiller itu sampai jam 7, jam 8 malam dia masih tahan, Mbak. Oke. Nah, ini terlepas dari berbicara soal MPASI yang sehat nih, dan tanpa MSG, pastinya orang tua juga kan menginginkan menu yang bervariasi. Tadi sempat diulas ya. Terus selain itu pastinya pengen menunya itu nggak, kan anak macam-macam ya, ada yang alergian gitu, dia nggak bisa makan ini itu. Nah, gimana nih kita dalam melayani klien yang beragam, termasuk soal makanan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi oleh buah hatinya gitu, Mbak? Nah, benar sekali Mbak, saya banyak banget memang mendapatkan di lapangan seperti itu ya. Jadi ada pelanggan yang dia anaknya itu alergi dengan daging ayam, ada yang alergi dengan susu, terus ada yang alergi dengan tomat, ada yang macam-macam gitu kan. Tapi di kita di Frulata ini bisa dibilang mungkin satu-satunya MPASI yang sangat lengkap dibandingin dengan yang lain ya, kan sekarang udah banyak banget Mbak yang usaha MPASI ini. Nah, kita ini punya menu itu ada 4 ragam, ada 4 macam tiap harinya, dan itu berbeda menunya. Jadi misalkan ada baby yang memiliki alergi untuk saya nggak bisa anak saya makan daging ayam, kita arahinnya ke makanan pendamping ini, si Frulata ini. Kita punya makanan pendamping yang kita namain Frulata manis dan Frulata gurih. Si Frulata manis ini tidak menggunakan protein. Nah, kita bisa arahinnya ke situ, Mbak. Nah, kalau misalkan dia memang si Frulata manis ini kita manisnya itu dari si susu bayi sendiri gitu ya. Nah, kalau kita mendapati si pelanggan yang dia alergi dengan susu, dengan sufor gitu, kita arahinnya, kita balikin, kita arahin ke Frulata gurih atau bubur utama atau nasi tim, seperti itu Mbak. Jadi kita banyak pilihan yang bisa dipilih sama si pelanggan sendiri gitu. Karena selain 4 menu itu juga
kita tuh ada macamnya, ada puding, ada jusnya, jadi kita lebih lengkap lah gitu dari Wah, yang ini lain. kehidupan bayi yang menggembirakan ya. Pilihannya sangat beragam nih, menarik sekali. Iya. Terlebih kalau kita ngomongin MPASI ya, Tribunars ini kan berarti mulai ketika anak itu usianya di atas 6 bulan. Dan itu terus berjalan paling nggak dia makan lembut-lembut tuh sampai usia 12 bulan mungkin Mbak ya, sampai nasi tim itu ya, iya nggak sih? Ya, 12 bulan atau 10 bulan si baby ini udah punya gigi, sebetulnya dia bisa naik tekstur ke si nasi tim. Karena nasi tim yang kita produksi itu kita selalu kasih dengan kaldunya dipisah, Mbak. Jadi si nasi tim itu nanti kita kasih kaldu dipisah. Jadi si baby ini kalau misalkan dengan tekstur si nasi tim ini dia terlalu kasar atau belum bisa dicampurin dengan si kaldunya. Jadi si orang tuanya itu kita bisa kasih tahu ke mereka kalau memang terlalu kasar, Bu, silakan dicampurin dengan si kaldu yang kita kasih ini. Jadi ibu bisa bikin tekstur sendiri. Teksturnya itu bisa lebih kasar dari bubur utama dan lebih lembut sedikit dari nasi tim. Jadi itu bisa diatur sendiri, Mbak. Seperti itu sih. Ini berarti kita bisa menghangatkan kembali makanan ya berarti ya, posisinya dihangatkan gitu sebelum dikonsumsi buah hati. Iya, betul Mbak. Jadi bisa dikukus, bisa dimasukin magicom, bisa di microwave, bisa. Oke. Banyak. Oke. Nah ini lebih detail ya, karena Mbak Iren udah menjelaskannya mulai rinci nih. Kalau kita bicara step by step, berarti kita mulai menyediakan tuh dari tekstur yang paling lembut nih, dengan aneka variannya, sampai ke anak yang mulai bisa makan dengan tekstur yang lebih kasar gitu, Mbak? Betul Mbak. Jadi kita sediain itu mulai dari 6 bulan, terus nanti ada menu 8 bulan ke atas, ada nasi tim itu biasanya 9 atau 10 bulan ke atas. Jadi beragam. Jadi yang mulai makan coba makan ya kita arahinnya ini bubur utama itu memang buat baby 6 bulan. Fruata manis ini untuk juga 6 bulan gitu. Fruata gurih untuk 8 bulan ke atas seperti itu Mbak. Jadi yang datang ke kita itu selalu kita tanya, pelanggan itu pas setiap datang kita tanya, babynya usianya berapa bulan, Bun, gitu. Misalkan, 6 bulan, 6 bulan, kita ada 2 macam, gitu. Ada bubur utama, ada fruata manis, gitu. Menunya ini kita sebutin. Jadi, mereka pilih sendiri, gitu. Kadang suka ada yang tanya, sebetulnya ini 1 porsi cukup nggak ya buat anak saya? Nah, saya bakalan balikin lagi, gitu. Sebetulnya kalau porsi makan baik itu tergantung masing-masing si babynya gitu. Kadang ada yang 1 porsi ukuran porsi normal dia kurang, ada yang 1 porsi ini bisa dia bagi 2 untuk sampai sore gitu, macam-macam sebetulnya. Oke, jadi tinggal menyesuaikan kebutuhan anak ya, karena kan berat badannya juga akan berpengaruh terhadap porsi yang dia makan gitu kan ya. Berarti ini ada sesi, bisa dibilang sesi konseling ya, karena ibu apalagi ibu muda itu kan agak meraba-raba juga kadang, ini anak saya ini sebenarnya maunya yang kayak mana nih, saya sih pengennya anak saya kenal semua tipe, semua jenis makanan, semua bahan gitu. Nah dari kita sendiri gimana Mbak, awalnya itu mungkin ada kesulitan nggak bahwa, tahap awal tuh yang harus dicoba anak tuh mungkin nih buah dulu, nanti selanjutnya baru nih kita boleh kenalin proteinnya, kemudian yang lain-lain, atau bisa sekaligus, gimana nih Mbak? Kalau saya sudah banyak konsultasi dengan dokter gizi anak dan dokter anak, sebetulnya kalau untuk MPASI itu kita perkenalkan juga untuk bubur bayi sendiri, bubur utama sendiri itu udah boleh kita kasih, karena komposisinya juga nggak seperti yang anak udah 1 tahun kayak gitu, itu komposisi yang kita bikin juga sesuai dengan porsi si bayi usia 6 bulan seperti itu. Jadi untuk udah mengenal si sayuran, protein itu udah boleh. Tapi kita harus ngeproduksinya itu betul-betul yang lembut untuk yang 6 bulan. Jadi nggak bisa ada
apa ya, kasar sedikit atau gimana, itu nggak bisa. Jadi benar-benar kita dilihat harus dari teksturnya kalau yang untuk baru mulai makan gitu sih Mbak. Dan kalau untuk misalkan buah-buahan gitu, jusnya sendiri kita juga kasih tahu yang boleh dikonsumsi apa-apa aja gitu. Dan kebetulan kan kita ada pudingnya juga kita sediakan gitu ya. Dan itu juga kadang ibu-ibu muda ini suka pada takut, ini puding ini belum bisa loh bayi. Makanya saya suka kasih, kebetulan yang kita produksi di Frulata ini semuanya itu khusus untuk baby. Jadi baby buat 6 bulan pun bisa, hanya rasanya cuma bisa yang rasa karamel. Saya selalu kayak gitu. Tapi nggak sedikit yang takut untuk mencobanya gitu. Wajar lah, karena baru ya Mbak, karena kan anaknya baru mulai makan, saya sih masih ngerti. Belum lagi selain itu mungkin ada petua dari orang tua, kalau anak masih belum boleh, jangan kasih ini, jangan kasih itu gitu ya. Nah, Tribuners ini jadi salah satu edukasi bagi Anda, ibu-ibu muda atau calon ibu nih, pastinya nanti kan bakal punya anak. Jadi ada gambaran nih untuk MPASI anak itu harus seperti apa aja sih ternyata yang udah boleh dikasih mulai anak usia 6 bulan itu. Nah Mbak, kalau boleh dibeberkan nih, untuk misal seorang ibu itu pengen pesen ini kemana dan gimana caranya gitu. Kalau untuk sampai ke tempat kita di Lampung tuh berapa lama gitu kira-kira? Kalau misalkan untuk yang praktis, mungkin yang ibu-ibu yang benar-benar terbatas waktu, kita kan ada juga di market online juga itu udah ada namanya Frulata Kids, bisa kita bisa order via di situ. Kita juga punya Instagramnya juga, kalau memang mau lihat menu di sana atau mau lihat cabang mana aja yang ada, ya Frulata Kids sudah punya beberapa cabang di Lampung, alamatnya seperti apa, di mana aja itu ada bisa juga ke Instagram kita atau Facebook kita juga ada sih Mbak. Frulata Kids itu namanya. Kenapa Mbak? Namanya sama, Frulata Kids itu juga? Sama Mbak, Frulata Kids. Ya Tribuners, bagi Anda yang kepo-kepo nih dengan menu kreasi Mbak Irin dan juga keluarga yang ini merupakan bisnis keluarga ya, bisa coba dicek-cek aja ke IG-nya, main-main mampir ke IG atau ke Facebook-nya gitu. Misal Anda pengen cari yang misal Anda langsung pengen beli langsung nih ke store-nya, ada di beberapa, ada cabangnya tuh, beberapa tempat di kampung sendiri. Ada di Jalan Legundi, Sukarame, itu di depan Frozen Food Kalista, itu juga kebetulan punya kita juga Frozen Food Kalistanya. Terus ada juga di Jalan Kimaja, Halim, Apotik Sami Saras, itu di sana. Di nomor Kimaja nomor 14 Halim. Ada 2 cabang untuk di Bandar Lampung sendiri. Oke, dan mungkin ini bisa delivery juga ya, Anda bisa pesan melalui marketplace sekarang banyak ya, misal melalui jasa aplikasi ojek online juga mungkin bisa gitu kan. Jadi Anda cukup manis di rumah, nggak perlu oprek di dapur nih, belum tentu yang Anda belanja fresh gitu kan. Ini siap saji, Anda tinggal mungkin menghangatkan sebentar gitu untuk buah hati. Gampang banget nih. Nah ini mungkin boleh diiniin Mbak, selain kita bisa beli mungkin edukasi gitu ya bagi calon ibu atau ibu muda, gimana nih supaya kita tuh bisa kreatif untuk menciptakan makanan-makanan bayi atau balita tuh yang enak tapi juga bergizinya dapet gitu Mbak. Iya, kalau saya sendiri sih lebih ke kita jangan kalau untuk bayi itu lebih baik benar-benar memilih si bahan makanan sendiri yang baik, yang kualitasnya bagus ya kalau untuk bayi sendiri gitu. Kalaupun untuk memproduksi itu jangan disamakan dengan kita memproduksi makanan dewasa. Karena yang dewasa itu harus dibedakan gitu. Dan kalau yang sering terjadi, banyak yang akhirnya konsultasi atau menanyakan ke saya gitu ya, beberapa kejadian tuh si orang tua ini
memang mau berkreasi karena mungkin pengen anaknya lebih makan atau yang mereka mau macam-macam, atau anaknya ada yang bosen gitu ya dengan makanan, karena bayi sekarang tuh sebetulnya banyak lebih pintar gitu Mbak. Jadi kadang suka cepet bosen gitu. Jadi si orang tuanya ini pengen kreasi sendiri, tapi tidak mengetahui bahwa kalau makanan bayi ini ada komposisi yang harus kita pikirin gitu, yang harus kita tahu komposisi sayuran segimana, komposisi protein atau karbohidratnya seperti segimana gitu. Nah, banyak orang tua di sana yang semua bahan makanan dimasukin gitu. Akhirnya yang sebetulnya ada bahan makanan yang ini sama ini tidak boleh dicampur, mereka campurin. Akhirnya itulah yang bukan menciptakan makanan sehat, akhirnya jadi ke si bayi ini ada agak berdampak, atau dia mau naikin tekstur bayi belum di usianya. Itu banyak sering terjadi seperti itu. Jadi karena bayinya tuh ngelihat ibu bapaknya makan, terus dia pengen makan itu juga, iseng nih ibunya ngasih gitu kan, dia mau. Namanya anak-anak Mbak, dikasih apa juga mau gitu kan. Nah dikasihlah itu, dikasih nasi yang agak keras, yang seperti itu. Ternyata beberapa hari kemudian akhirnya kena lah, dia lambungnya kena, pencernaannya kena, karena si bayi ini kan dia memiliki pencernaan yang masih yang benar-benar berbeda dengan orang dewasa gitu ya, dia lebih sensitif gitu. Nah itu yang harus dijaga gitu. Jadi banyak sekali yang coba-coba ibunya, tapi akhirnya malah si anaknya yang kena dampaknya gitu loh. Jadi kalau menurut saya kalau mau berkreasi lebih baik kita menggunakan 1 atau 2 jenis bahan, tidak harus banyak, tapi asalkan kita baik mengolahnya gitu. Jadi sebelumnya itu kita harus benar-benar cuci bersih, terus si makanan ini juga harus matang sebelum diolah, dicampur dengan si karbohidrat sendiri seperti itu, dan tidak perlu ditambah-tambahin macam-macam gitu. Karena dia punya rasa sendiri kok untuk si bayi ini, nggak perlu dikasih. Kadang suka ada yang iseng dikasih kaldu jamur, dikasih ini, sebenarnya itu belum boleh sebenarnya Mbak. Kalau belum 2 tahun itu belum boleh kena rasa. Iya, nah ini keren banget Tribuners. Jadi ini edukasi banget bagi Anda ya, biar nggak latah gitu. Karena mungkin lidah kita ini jauh berbeda dengan bayi. Kalau kurang asin ya kerasa banget gitu kan, kurang jelek nih rasanya kalau nggak dikasih penyedap gitu kan, itu akan berbeda dengan bayi Anda. Jadi jangan disamaratakan gitu ya. Nggak kerasa nih Tribuners, karena obrolannya asik banget nih soal MPASI yang sehat. Kayaknya kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol. Mbak Irin ini terima kasih loh udah berbagi, sudah sharing ilmunya juga terkait MPASI yang bebas MSG dengan Tribun Lampung. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini bermanfaat ya bagi para ibu di luar sana, termasuk calon ibu, biar seenggaknya ada tambahan nih ilmunya gitu, bahwa anak itu enggak sembarangan dalam memberikan makanan di tahap awal kehidupannya, saat dia sudah mulai mengenal makanan di usia 6 bulan gitu. Dengan edukasi ini mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan ya. Paling enggak kalau dulu nih anak udah kasih ini kasih itu boleh, ini paling enggak sekarang Anda udah tahu mana yang benar cara pemberian terhadap anaknya, mana yang enggak benernya gitu ya. Ya Mbak Irin, makasih ya sudah join di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan next kita bisa obrolin lain lagi di rubrik yang sama. Ya Tribuners, sekian obrolan kita dengan Mbak Irin terkait MPASI yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di next edisi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.